Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa memperoleh keberkahan pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini. Shalawat beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Wase, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Wase, pada kesempatan sore ini mari kita membahas tentang bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat. Seperti hadis mengatakan, sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dan ini merupakan bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh cinta, yaitu memberi, ya. Karena semua yang kita berikan pasti akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Hadis yang tadi dikatakan menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan umat Islam untuk selalu berbuat baik, ya, terhadap orang lain dan makhluk lainnya. Eksistensi manusia sebenarnya ditentukan dari bagaimana kebermanfaatannya untuk orang lain, ya. Bukan memanfaatkan orang lain, apalagi itu, ya, jangan. Selain itu, manfaat kita memberikan manfaat kepada orang lain, itu pasti akan kembali lagi ke kita manfaatnya. Seperti pada firman Allah Quran surah Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Ya, ada juga Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka niscaya Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, mari kita belajar menjadi pribadi yang bermanfaat. Di sini saya akan memberikan 5 langkah menjadi pribadi yang bermanfaat. Banyak cara untuk menjadi orang yang bermanfaat, tetapi kita bahas 5 saja nih yang simpelnya. Yang pertama yaitu kemauan. Nah, jadi langkah yang pertama adalah kemauan. Kemauan itu harus kita mulai. Terkadang kalau tidak ada kemauannya, tidak akan bisa terlaksanakan. Misalnya jika kita mempunyai harta, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan harta kita. Kalau kita mempunyai ilmu, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu kita. Atau kita mempunyai tenaga, kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan tenaga yang kita miliki. Nah, ini adalah langkah awal, kemauan yang harus kita miliki untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan malah mencari cara memanfaatkan orang lain. Nah, hati-hati ya. Lama-lama tidak ada kabar, datang-datang, pinjam dong 100. Itu juga salah satu memanfaatkan orang lain. Tapi jangan ya, semoga kita tidak seperti itu. Nah, jika kita mau bagaimanapun kondisi kita, tetap ya, sebenarnya kita juga masih bisa bermanfaat orang lain. Bagaimana nih? Mau nggak kita mulai nih? Ada kemauan nggak? Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi kita bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain? Yang kedua adalah take action now. Jadi lakukanlah sekarang. Kalau sudah ada kemauan, cepat-cepat kita lakukan. Karena kalau nanti jadi malas ya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk memberikan manfaat kepada orang lain? Nah, pasti yang bisa dilakukan ya. Tentunya banyak dong. Kita bisa berbagi. Contohnya nih, berbagi, men-share video yang sedang kita lihat ini di akun sosmed kita semua. Kan itu bisa kebaca tuh ke orang lain ya, pada tetangga kita, keluarga kita, teman kita, atau bahkan siapanya kita gitu ya. Nah, itu juga bisa bermanfaat. Jangan hanya malah update status terus. Update status yang galau misalnya, aduh gitu ya. Atau update status mencaci maki, itu nggak boleh. Atau bahkan update status sindir-menyindir nih. Banyak ya sekarang. Semoga kita gak termasuk pribadi yang seperti itu.
Nah, kemudian lihat juga sekitar kita, adakah yang bisa kita bantu? Adakah yang bisa kita lakukan untuk memberi bantuan? Misal di lingkungan kita nih, ada nggak perlu bantuan gitu ya? Atau di rumah kita, di sekolah kita, atau tempat kerja kita. Biasanya kalau di rumah banyak tuh yang bisa dibantu ya. Saya membantu orang tua dengan mengepel, cuci piring, cuci baju, jemur baju, banyak sekali yang bisa kita bantu ya. Nah, kemudian akan banyak yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan berbagai cara. Nah, kemudian langkah yang ketiga, biasakanlah untuk memberikan manfaat. Jadi memberikan manfaat ini kalau bisa menjadi sebuah gaya hidup ya. Udah lifestyle kita nih, hari gini nggak bermanfaat, apa gunanya hidup ya? Makanya sudah cantik, sudah tampan, tentunya harus bisa bermanfaat ya. Kalau tampan saja mah nggak cukup gitu ya, tentu harus bisa bermanfaat bagi sesamanya. Cantik saja pun tidak cukup ya, hari gini masih cantik saja tapi tidak bermanfaat, untuk apa? Maka akan menjadi sia-sia. Jadi memberikan manfaat tadi ya, yang langkah kedua itu baru hanya sebatas mau melakukan, belum menjadi sebuah kepribadian kita, mau melakukan saja nih ya. Tapi untuk yang langkah yang ketiga ini, kita harus bisa masuk menjadi kebiasaan dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi udah masuk biasa nih, yang kedua baru mau melakukan satu kali. Tapi kalau sudah menjadi biasa, tentunya menjadi sebuah gaya hidup, lifestyle kita atau kebiasaan. Misalnya nih, kebiasaan di keluarga kita, mungkin di keluarga orang lain ya. Kebiasaan di keluarga saya, kalau mau sholat Id, ini salah satu contohnya. Kita selalu mencari uang receh-receh ya, 2.000 atau 5.000 ya. Untuk apa ya? Biasanya untuk kotak amal, biasanya suka ada kotak amal yang diputerin gitu ya. Jadi udah kebiasaan. Dan itu udah pasti tidak akan lupa kalau sudah kebiasaan ya. Nah, kemudian kalau misalnya orang tersebut sudah terbiasa memberikan manfaat, sudah pasti menjadi ciri khas akhlak yang dia miliki, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Ini yang kadang-kadang dilupakan orang banyak ya, yang hanya membahas sampai pada taraf memberikan saja ya, atau melakukan saja, tetapi tentunya harus menjadi sebuah kebiasaan ya, yang harus ditinggi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan cara kita meningkatkan kebermanfaatan diri kita. Memangnya harus ditingkatkan ya? Ya tentu saja lah. Memang sudah bermanfaat, tapi kalau bisa kita harus paling bermanfaat ya. Misalnya kebermanfaatan diri kita bisa dilihat dari kuantitas dan kualitas. Kuantitasnya seberapa banyak sih frekuensi kita, atau seberapa besar yang kita berikan, manfaat yang kita berikan untuk orang lain. Nah, ini juga harus ditingkatkan nih, yang biasanya kita memberi baju bekas, besok-besok yang baru, yang biasanya sedekahnya hanya 2.000, 5.000, besok-besok bisa naik dari 5.000, 2.000 ke 5.000, 5.000 ke 10.000. Nah, itu adalah harus ditingkatkan kuantitasnya. Kemudian kualitasnya bagaimana? Kualitas itu ya pada diri kita itu ada sebuah skill atau kemampuan atau keilmuan yang kita miliki, yang bisa di-sharing atau diberikan, dibagikan kepada orang lain. Contoh simpelnya saja, nih contohnya misalnya saya seorang ibu-ibu nih, sudah masuk dunia masyarakat, sudah tentu berbaur, tentu harus ada sharing-sharing yang diberikan. Suatu hari saya juga kursus combro nih, lah bikin combro saja masa harus kursus? Ya haruslah, kalau mau bikin combro yang enak tentunya harus kursus. Ini ketika biasa tongkrongan ibu-ibu, kita juga sharing. Nih ibu-ibu, cara membuat combro yang lumer, crispy, dan enak. Caranya bagaimana? Kita bagi. Berarti hasil kemarin yang kita menambah skill itu kita bagikan ke ibu-ibu atau ke orang sekitar di lingkungan kita. Dan tentunya itu jangan dikurangin resepnya ya. Biasa aja apa adanya. Banyak tuh yang kita minta resep tapi diberikannya ada yang kurang, jadi makanannya tidak sesuai ekspektasi. Nah, makanya kemanfaatan diri kita harus ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas ya. Kemudian bagaimana di sini juga cara meningkatkan kemanfaatan diri. Jadi kita harus meningkatkan pada dasarnya seperti yang tadi, yaitu kuantitas dan kualitas diri. Jangan sampai ya kita memberikan manfaat kepada orang banyak, tetapi
gitu-gitu saja. Tentunya harus ditambah lagi kemanfaatannya. Dan kemudian langkah yang kelima adalah raihlah manfaatnya untuk diri kita juga. Jadi selain bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat juga untuk diri kita sendiri. Kok bagaimana maksudnya? Ya tentunya ketika kita memberikan uang 20 juta untuk, misalnya nih, memberikan uang 20 juta untuk pembangunan di masyarakat, kepentingan masyarakat. Tentu saja yang menerima uangnya sudah pasti uang itu bermanfaat untuk yang menerimanya. Tetapi kalau kita tidak ikhlas, nah ini dia ikhlas, tentunya tidak akan menjadi pahala atau penggugur pahala untuk diri kita. Makanya ketika kita memberikan manfaat, apapun itu bentuknya harus didasari dengan rasa ikhlas. Jadi agar kita benar-benar mendapatkan dari manfaat yang kita berikan kepada orang lain, kita harus ikhlas. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal, dan amal yang memberikan manfaat di dunia akhirat adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi niatkan ya, niatkan untuk kita harus semakin bermanfaat bagi orang lain. Jadi niat juga nih, niatnya ya benar niat, bukan karena ingin dipuji. Ya biasanya ada juga tuh orang yang ingin dipuji, jadi tiba-tiba mau berbagi ya. Tapi kadang kita nggak tahu juga hati seseorang. Makanya contoh nih, misalnya di tempat umum, sering pasti ada yang mengalami ya. Tiba-tiba ada orang yang butuh bantuan, mau kita bantu tapi kita malu, nanti disangkanya sosok baik gitu ya. Nanti disangkanya ingin puji. Nah ini pemikirannya itu dihilangkan. Kan niatnya dulu, inama amalu biniat, semua tergantung bagaimana niatnya. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, insya Allah apa yang kita bantu walaupun orang lain menanggapinya kurang baik, insya Allah itu akan menjadi amal kita karena niat kita sudah ingin membantu karena Allah Ta'ala. Nah hati-hati juga kalau kita sering bermanfaat, kita juga biasanya suka sombong ya atau riya tanpa kita sadari. Ini biasanya saya kasih nih, biasanya ini juga saya beri. Nah ini nih, kalau nggak ada saya mah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini juga yang bisa menggugurkan pahala kita dalam bermanfaat untuk orang lain. Nah baik, seperti pada ini ya, sebaik apapun amal kita, sekecil apapun, tentu itu akan menjadi sebuah kebaikan. Seperti pada Quran surah Al-Zalzalah ayat 7, "Fama yakma miskal dzarratin khairan yarah." Kebaikan kita walaupun sebesar zarrah itu akan dibalas oleh Allah SWT, akan ada perhitungannya. Jadi jangan berkecil hati yang baru memulai bermanfaat nih. Nah, makanya cepat-cepat nih, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, skala amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Tidur saja itu ibadah, apalagi melakukan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Nah, itulah adalah 5 langkah. Jadi selanjutnya apa? Ya selanjutnya mari kita lakukan 5 langkah tersebut untuk kita semakin bermanfaat. Bukan, tapi 5 langkah itu adalah cara untuk kita menjadi yang paling bermanfaat ya. Ingat, kita harus menjadi pribadi yang paling bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain di sekitar kita. Baik, sepertinya sampai situ saja untuk pemahamannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menempuh mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngabuburit dan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa.